wabarakatuh. Kami dari kelas IFA 19. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang tree. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Nabil Ahmad Dahir, kemudian Rizdianti, saya sendiri, kemudian ada Dimas. Nah, di materi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian tree. Yang kedua, istilah-istilah dalam tree. Kemudian jenis-jenis tree, operasi-operasi pada binary tree. Kemudian yang terakhir ada langkah-langkah transfer. Oke, nah untuk yang pertama itu ada pengertian tree. Apa sih itu tree? Nah, tree itu adalah atau merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, hubungan one to many antara elemen-elemen. Tree biasa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan elemen-elemen khusus yang disebut dengan root. Nah, di sini kenapa disebut hubungan yang bersifat hierarkis atau hubungan one to many, yaitu hubungan antara A dengan yang lainnya nih. Antara hubungan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada istilah-istilah dalam tree. Nah, istilah dalam tree ini, kita bisa lihat contoh pada pohon tree ini. Istilah yang pertama ada predecessor, node yang berada di atas node tertentu. Contoh B, predecessor dari E dan F. Nah, ini B, predecessor E dan F ya. Kemudian ada suksesor, node yang berada di bawah node tertentu. Nah, seperti E dan F. Nah, seperti E dan F itu berada di bawah node B ya. Kemudian ada ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, di jalur simpul yang sama ya, yaitu ada A dan B, yaitu ancestor dari F. Nah, jalur F ini ya. Nah, kemudian ada descendant, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah, sama juga ya ini ada F dan B. Nah, F dan B merupakan ancestor dari A. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Sama saja sih intinya node yang terletak pada jalur yang sama. Nah, kemudian ada parent predecessor atau satu level di atas suatu node. Nah, contohnya B merupakan parent dari F. Nah, B ini adalah orang tua atau orang tuanya dari si F ya. Nah, kemudian ada child successor, satu level di bawah satu node. Satu level di bawah satu node. Nah, F merupakan child dari B. Nah, F ini adalah anak dari si B ini atau turunan dari si B. Nah, kemudian ada sibling, node-node yang memiliki parent. Node-node yang memiliki parent yang sama dengan suatu node. Nah, contohnya yaitu ada E dan F adalah sibling. Nah, atau bisa disebut ini tuh saudara ya, adik kakak gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Ini E dan F itu adalah anak dari si B. E dan F adalah saudara ya, bersaudara gitu, dengan mempunyai satu parent yang sama. Nah, kemudian ada subtree, bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya dan memiliki semua karakteristik dari tree tersebut. Nah, contoh dari subtree ini adalah B, E, F, nih B, E, F. Kemudian ada DGH. Nah, memiliki semua karakteristik. Nah, di sini ada parent-nya, kemudian ada anaknya, ada child-nya, kemudian ada bersaudaranya ya. Terus ada size, banyaknya node dalam suatu tree. Nah, ini 8 ya. Nah, di sini bisa dihitung dengan cara menghitung node-nodenya. Yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah,
Size-nya yaitu berukuran 8 ya, tiap nodenya dihitung. Nah, kemudian ada height. Ada height, banyaknya tingkatan atau level dalam suatu tree. Nah, di sini kan sudah ada nih gambarnya nih. Yang pertama, level pertama itu adalah si akarnya, rootnya ya, akarnya di sini. Nah, level kedua ini ada di D. Kemudian yang terakhir adalah level 3. Nah, jadi keseluruhannya height ini adalah banyak tingkatan level dan suatu tree, yaitu ada 3, memiliki 3 level ya. Kemudian ada root. Root adalah satu-satunya node khusus dalam tree yang tak punya predecessor. Nah, ini si root ini adalah A atau akar dari tiap node gitu ya. Nah, kemudian ada leaf. Leaf ini bisa disebut dengan daun ya, leaf node. Leaf node-node dalam tree yang memiliki successor. Yang pertama itu ada E, F, C, G, H ya, E, F, C, G, H. Nah, di sini itu daun yang tidak memiliki anak ya atau child. Nah, seperti E, F, C, G, H, dia tidak mempunyai turunan atau anak gitu ya. Kemudian ada degree. Degree ini adalah banyaknya child yang dimiliki suatu node. Nah, contohnya ini adalah node A memiliki derajat 3. Node B memiliki derajat 2. Nah, node A ini derajatnya itu di 1. Kemudian ini 2. Ini 3. Nah, jadi derajat itu dihitungnya dari sini ya. Dia memiliki derajat 3. Kemudian B itu memiliki 2 derajat, yaitu E dan F. Dan D juga sama memiliki derajat 2, yaitu G dan H. Nah, kemudian untuk C ini tidak memiliki derajat. Mungkin itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan atau dibahas oleh rekan saya, yaitu Nabil dan Dimas. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagian kedua akan dijelaskan oleh saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis dan operasi binary tree. Langsung saja kita bahas materinya. Yang ke satu adalah full binary tree. Jenis binary tree ini tiap nodenya kecuali leaf memiliki 2 child dan setiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Untuk yang kedua, complete binary tree. Jenis ini mirip dengan full binary tree, namun tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda dan setiap node kecuali leaf hanya boleh memiliki 2 child. Yang ketiga merupakan squared binary tree. Adalah binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Oke, di sini saya akan menjelaskan contohnya mengenai full dulu ya, yang full dulu. Yang full ini semua node-nya kecuali leaf memiliki 2 child dan subtree-nya harus mempunyai panjang path yang sama. Dan untuk yang kedua, yang complete, jenis ini hampir sama dengan yang full, namun tiap subtree boleh memiliki path yang berbeda, kecuali leaf-nya hanya boleh memiliki 2 child. Untuk yang ketiga, squared binary tree hanya diperbolehkan mempunyai 1 child saja. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu operasi-operasi pada binary tree. Yang pertama merupakan create untuk membentuk binary tree yang masih kosong, clear untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada, empty function untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong, insert untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree, find untuk mencari root, parent, left child atau right child dari suatu node, update untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer, dan ada retrieve untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current. Delete zoom untuk menghapus sebuah subtree node beserta seluruh descendant-nya yang ditunjuk current. Tree tidak boleh kosong. Setelah itu pointer current akan berpindah ke parent dari node yang dihapus. Karakteristik untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree. Traverse untuk mengunjungi seluruh node-node pada tree. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, wassalamualaikum. Oke, bagian ketiga akan dilanjutkan oleh saya. Oke, bagian ketiga adalah langkah-langkah
transverse. Oke, binary search tree. Binary tree ini memiliki sifat di mana semua left child harus lebih kecil daripada right child dan parentnya. Semua right child juga harus lebih besar dari left child serta parentnya. Binary search tree dibuat untuk mengatasi kelemahan pada binary tree biasa, yaitu kesulitan dalam searching atau pendarian node tertentu dalam binary tree. Pada dasarnya, operasi dalam binary search tree sama dengan binary tree biasa, kecuali pada operasi insert, update, dan delete. Selanjutnya, insert pada binary search tree. Insert dilakukan setelah lokasi yang tepat ditemukan. Lokasi tidak ditentukan oleh user sendiri. Selanjutnya, update. Ini seperti yang ada pada binary tree biasa, namun di sini update akan berpengaruh pada posisi node tersebut selanjutnya. Bila update mengakibatkan tree tersebut bukan binary search tree lagi, harus dilakukan perubahan pada tree dengan melakukan rotasi supaya tetap menjadi binary search tree. Sepertinya hal update, delete dalam binary search tree juga turut mempengaruhi struktur dari tree tersebut. Selanjutnya, AVL tree. AVL tree adalah binary search tree yang memiliki perbedaan tinggi atau level maksimum 1 antara subtree kiri dan subtree kanan. AVL tree muncul untuk menyeimbangkan binary search tree. Dengan AVL tree, waktu pencarian dan bentuk tree dapat dipersingkat dan disederhanakan. Selain AVL tree, terdapat pula height balance tree, yakni binary search tree yang memiliki perbedaan level antara subtree kiri dan subtree kanan. Maksimal adalah n, sehingga dengan kata lain AVL tree adalah height balance one tree. Untuk memudahkan dalam menyeimbangkan tree, digunakan simbol-simbol bantu, yaitu tanda minus digunakan apabila subtree kiri lebih panjang dari subtree kanan, tanda plus digunakan apabila subtree kanan lebih panjang dari subtree kiri, dan 0 digunakan apabila subtree kiri dan subtree kanan mempunyai head yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon dimaafkan bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.